Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ya. Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP, ya, oleh Pak Hasto atau siapa begitu ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan, ya, terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah negara, lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ya, ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan, ya, ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum, apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, mengapa pemilu 2024 ini cukup satu putaran dan kita upayakan hanya satu putaran. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa masyarakat sepakat untuk menjalankan pemilu ini cukup satu putaran. Karena jika tidak, ini akan memberikan mafsadah atau mudarat bagi kita semua, teman-teman. Karena apa? Jika kita melihat biaya yang dikeluarkan untuk pemilu, untuk saat ini, biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara, yaitu antara 38,2 triliun. Dan itu semua diambilkan dari APBN. Bagaimana jika ada putaran kedua, berarti 2 kali lipat, 70 triliun. Hanya untuk memilih calon pemimpin yang belum bekerja. Lalu masyarakat mendapatkan apa, teman-teman? Tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, alhamdulillah masyarakat sepakat pemilu ini hanya satu putaran dan wajib satu putaran, dan tentunya dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Oleh karena itu, untuk paslon 1 dan paslon 3 diharapkan legowo, diharapkan ikhlas, karena ini murni dari pilihan rakyat. Satu pun tidak ada kecurangan. Boleh dibuktikan di setiap TPS, masing-masing masyarakat ikut mendampingi proses pemilihan dan penghitungan suara. Di samping itu masih ada Bawaslu, ada pengawas dari masing-masing partai. Jadi tidak ada kecurangan. Jika ada teman-teman yang berkuar-kuar, ada kecurangan-kecurangan, maka itu adalah golongan yang sakit hati, yang tidak legowo, yang tidak bisa menerima atas kenyataan ini. Oleh karena itu, demi kemaslahatan bersama, untuk paslon 1 dan paslon 3 harus legowo, harus ikhlas. Karena apa? Pemilu ini hanya satu putaran, hanya satu kali, supaya tidak boros biaya. Jadi seperti itu. Kali ini saya ingin membahas tentang Sampang Madura. Sampang 3 hari yang lalu mengadakan pemilihan pilpres ulang karena waktu itu disinyalir banyak video yang bertebaran di media sosial. Anak-anak memvideo, ibu-ibu memvideo surat suara yang sudah tercoblos. Kemudian dilakukan pemilihan ulang di jam yang sama, yaitu jam 7 sampai jam 12. Kemudian yang mencoblos juga sama, berjumlah 284 orang, laki-laki 147, perempuan 137, dan penghitungan suara dilakukan setelah jam istirahat.
Madura adalah wilayahnya Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu membawa politik identitas, sedangkan Ganjar Mahfud, khususnya Bapak Mahfud MD, itu berasal dari Madura. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi setelah pemilihan Pilpres ulang tadi? Yang pertama, perolehan suara Amin itu 81 orang. Yang kedua, Prabowo Gibran 124 orang, dan Ganjar Mahfud cuma 1 orang. Miris kan? Jadi resiko kita pemilihan Pilpres ulang itu bukannya malah akan meningkatkan perolehan suara dari Amin atau dari Ganjar Mahfud, tapi justru disinilah Prabowo Gibran diunggulkan dan mendapat berkahnya. Karena apa? Karena memang profil Prabowo Gibran sangat menarik. Tidak ada emosi, tidak marah-marah, mau di demo mau dilakukan apapun ia menerima begitu saja apa yang terjadi. Jadi saudaraku yang terkasih, pikir ulang kalau mau melakukan pemilu khususnya Pilpres ulang. Bisa-bisa Ganjar Mahfud tinggal 5% dan Amin tinggal 11%. Salam sukses. Gue mendukung diadakannya pemilu 2 putaran, mari kita lakukan. Semenjak pencoblosan yang pertama, warga di Indonesia ini menjadi ricuh, di mana-mana adanya perdebatan dan juga hinaan satu sama lain. Jadi mari kita lakukan putaran kedua dengan syarat anak abah yang bayarin. Mana nih para anak abah yang berteriak ingin melakukan putaran kedua, yang memberikan statement bahwasannya ada kecurangan, dan juga yang bilang bahwasannya Pak Anies Baswedan ini dizolimi. Di sini gue memahami bahwasannya capres yang kalian dukung itu tidak terpilih untuk menjadi presiden selanjutnya. Sebelum lo berteriak 2 putaran, apakah lo berpikir bahwasannya kertas yang lo coblos di TPS itu di-print secara gratis? Dan apakah lo berpikir orang yang mengurus TPS, pembangunan tenda, dan lain sebagainya dilakukan secara cuma-cuma? Nah, kira-kira para anak abah sanggup gak nih untuk menanggung pemilu putaran kedua? Jangan nambahin beban negara, nanti pajak naik pada komplain. Karena jujur gue udah capek banget ngeliat FYP dan lain sebagainya, pendukung 01 isinya tantrum, marah-marah. Kalau lo emang ngerasa ada kezoliman, ada kecurangan, lo laporin ke Bawaslu tapi dengan data, dengan bukti yang konkret. Misalkan lo punya rekaman CCTV, sanksi, foto, dan lain sebagainya. Jangan cuma ngandelin feeling. Bawaslu nggak mau tahu tentang pendapat lo, pendapat bapak lo, kalau misalkan nggak ada bukti konkret. Dan yang paling bikin eneknya lagi itu bawa-bawa agama. Ini lo boleh koreksi gue ya, tapi memang setahu gue di Islam itu kita diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin yang amanah, yang sekiranya bisa mengemban tugasnya dengan baik. Nah dari situ lo udah dong nyoblos paslon andalan lo, tapi mohon maaf nih, hasil votingnya itu sangat amat jauh. Gue paham lo gak terima, tapi dengan lo menyebarkan sebuah isu yang tidak ada data validnya, itu sama aja fitnah. Di agama manapun fitnah itu sama dengan dosa. Terus permasalahan selanjutnya apa? Ini paslon yang votingnya paling tinggi ya, belum juga dilantik udah ditagih kapan nih kita makan-makan. Dan kalian orang-orang yang nagih kapan makan-makan itu kalian masih punya HP, rata-rata nge-recordnya bahkan di mobil, di kamar yang ber-AC. Ini target marketnya bukan elu, targetnya orang-orang yang stunting, ibu-ibu hamil yang membutuhkan. Kalau lu yang masih kemana-mana naik mobil, masih bisa internetan dan lain sebagainya, itu nggak pantas menerima pelayanan masyarakat seperti ini. Mau siapapun paslonnya yang terpilih, mau yang BBM gratis, internet gratis, ataupun makanan gratis, itu udah ada targetnya masing-masing. Masa iya se-Indonesia Raya dikasih, termasuk pejabat-pejabat dikasih internet gratis, BBM gratis, makanan gratis? Rugi dong. Intinya mau siapapun presidennya, mau Prabowo, Anies, mau Ganjar, lo kalau mau cari duit harus kerja. Lo ngebelain mereka mati-matian, mereka aja nggak tahu kalau lo hidup di dunia ini, gak usah heboh. Dananya diambil dari pemotongan subsidi. Katanya, Bapak menggunakan katanya untuk menjelaskan sesuatu di media sosial Bapak dengan gelar seabrek itu. Bapak magister loh ya, Bapak doktoral loh.
Dan setahu saya magister, doktoral, bahkan sarjana pun ketika bikin skripsi, tesis, ataupun disertasi itu kan harus cek and recheck data fakta kan Pak. Tapi Bapak menggunakan katanya. Ini dengan segala hormat ya Pak, seharusnya Bapak tidak melakukan ini loh, kalau hanya untuk mendukung paslon Bapak. Oke, kalau Bapak berbicara persoalan intoleransi laktosa, di biomedik ilmu yang Bapak pelajari itu ada. Bapak bahkan lebih paham persoalan itu. Tapi yang lain sampai subsidi pendidikan tuh katanya kata siapa Pak? Jadi dengan segala hormat ya, saya yang cuma remahan rengginan ini akan bantu menjelaskan kepada Bapak. Kalau kita baca bersama-sama Bapak, di sini ada penjelasan dari Bapak Edi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional 02. Beliau menegaskan tak ada pemangkasan subsidi energi Pak, melainkan efisiensi dengan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan LPG 3 kg. Ini bukan asal syukur memangkas aja Pak, tapi ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena selama ini yang di bawah saya ini, ternyata 80%-nya yang menikmati Pertalite dan LPG 3 kg ini adalah masyarakat mampu Bapak. Jadi nanti akan diefisiensikan agar tepat sasaran ya. Nanti kalau ada dana sisa, barulah dana itu yang akan dialokasikan untuk makan gratis dan susu gratis. Dan Bapak juga menyinggung persoalan makan gratis baru terlaksana tahun 2029 kan. Yaudah lah, pokoknya kita di sini bahas fakta deh. Ini kita baca bareng-bareng Pak. Isu itu adalah disinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang. Pernyataan saya adalah Wakil Ketua Umum Gerindra ini memang sengaja dipotong dan dihilangkan konteksnya Pak. Lalu yang benar seperti apa? Kita baca bareng-bareng. Padahal yang benar adalah program makan siang gratis ini baru tercapai target maksimalnya itu pada tahun 2029 Bapak. Jadi bukan baru dimulai, tapi targetnya baru tercapai. Dan memang secara logika juga pasti ada prosesnya ya Pak, yaitu bertahap dan ada skala prioritasnya. Jadi siapa yang lebih membutuhkan itu yang diprioritaskan. Pokoknya begitu ya Pak. Dan saran saya sih kalau Bapak mencantumkan partai Bapak beserta gelar Bapak, tapi Bapak bicara hoax, itu yang dirugikan adalah Bapak dan partai Bapak. Sekian, terima kasih. Kemarin Mbah nyoblos nomor 2 kenapa? Gimana caranya nyoblosnya? Tak goleti kan diwehi gambar 5. Nah, tak goleti Prabowo orang anak, tak lempit maning gletak kena. Ngolet maning sing gambare ana sing nganggo blangkon, sing nganggo ana wong wedone ayu dandan nang ora sir. Tak gletak kena. Sing siji ora sir dia tak gletak kena. Nah, kiye kebenaran kok Pak Prabowo tak blus milih nomor 2. Lah sing siji Jawa Tengah. Partainya apa? Gerindra apa PDIP? Golkar. Oh, Golkar. Iya. Namanya Restu Gunawan. Ceplus. Karepku dewek. Ora kan sapa-sapa. Enggak diperintah orang kan? Enggak. Ora. Ngefans sama Pak Prabowo ya? Iya. Aku sengit waktu lagi Prabowo jengkel nang ngaring TV. Oh, debat capres. Aku sengit banget manggo edok kata cites. Ya wong. Temenan. Terus kan Pak Prabowo ngibing aduh nyong ya melu seneng. Ngibing tuh joget, Mbak. Joget. Ya. Gue jere ora apa kayak ngomong lah. Nyong kelalen. Pokoknya seneng lah. Seneng lah pokoknya. Pengen ketemu Pak Prabowo ya? Ya aku pengen banget tindak ngene. Mas Gibran karo Pak Prabowo. Mudah-mudahan tindak ngene men nyong weruh kaya parasane ngeleng Pak Prabowo karo Mas Gibran, putrane Pak Presiden Jokowi sing maringi duit saben bulan karo beras makmur lah. Oke, Mbak.